Kristiono, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan materi tentang instalasi jaringan komputer pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Untuk instalasi jaringan komputer nanti saya akan menggunakan simulator jaringan komputer, yaitu dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Jadi untuk itu teman-teman sebelumnya harus sudah mempersiapkan software Cisco Packet Tracer yang sudah saya berikan pada link video sebelumnya ya. Jadi nanti teman-teman silahkan diinstal terlebih dahulu ya. Yang Cisco Packet Tracer yang disediakan itu kemarin pada Cisco Packet Tracer versi student version ya. Jadi untuk teman-teman bisa belajar ya untuk simulasi jaringan komputer yang memang tahapnya untuk belajar. Nah, kita awali pada materi hari ini teman-teman semua. Nantinya saya akan menyampaikan beberapa poin, diantaranya nanti ada pengenalan software simulator jaringan ya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer yang sudah diinstal, lalu menghubungkan dua buah komputer atau di sini dengan istilah namanya peer to peer. Lalu kita nanti juga belajar tentang menghubungkan banyak komputer dengan topologi client server. Lalu juga kita mengkonfigurasikan dengan network yang berbeda atau jaringan atau subnet yang berbeda, yaitu dengan konfigurasi router. Nanti kita di sini ada routing namanya. Lalu kita juga mengenal layanan yang ada di server, makanya supaya jaringan ini bisa ready, supaya nanti jaringannya bisa digunakan untuk klien-kliennya. Namun pada versi ini dengan menggunakan simulator ya. Cuman ini konsepnya hampir sama kalau kita nanti terapkan di real. Cuman berbedanya kita dengan menggunakan platform perangkat Cisco seperti routernya ya, nanti switchnya ya. Terus nanti dengan menggunakan Cisco, tapi untuk konsepnya kurang lebih hampir sama. Nah, kita awali saja ya. Untuk lebih cepatnya kita langsung nanti teman-teman bisa membuka halaman Cisco Packet Tracer ya, dimana ini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya apa saja yang fitur-fitur yang ada di dalam Cisco Packet Tracer sebelum nanti teman-teman memulai untuk instalasi jaringan komputer ya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Yang jelas tadi softwarenya sudah di download dan lalu diinstal ya. Sudah saya sediakan juga untuk video instalasinya bila belum jelas. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat langsung video untuk instalasinya. Nah, kita awali langsung saja untuk memulai Cisco Packet Tracer. Apa sih Cisco Packet Tracer itu? Nah, Cisco Packet Tracer di sini adalah aplikasi simulasi jaringan. Dalam Packet Tracer ini kita nanti bisa mengenal macam-macam device ya yang dipakai. Makanya teman-teman semua sebelum benar-benar belajar tentang simulasi ini ya pastikan teman-teman pasti sudah harus belajar dari mulai konsepnya, komunikasi data, jaringan komputer, lalu mengenal komponen-komponennya, jenis-jenis jaringan komputer apa saja, topologinya, lalu belajar IP address, subnetting, instalasi kabel yang kemarin ada di video saya sebelumnya. Nah, itu semua teman-teman sudah lalui, artinya sudah melewati tahap itu, sehingga teman-teman ketika dihadapkan dengan simulasi ini, teman-teman semua sudah siap ya untuk menjalankan, mengkonfigurasi, lalu mengetes ya jaringan itu sudah berjalan baik atau belum ya. Jadi itulah tujuan kita ya di belajar di dalam jaringan komputer ini ya, supaya nanti teman-teman bisa melakukan konfigurasinya. Nah, untuk simulator ini sendiri ya, Cisco Packet Tracer ini nantinya kurang lebih tampilannya seperti yang ada di sini ya. Jadi nanti ada halaman kerja di bagian tengah di sini yang berwarna putih. Nanti di bawah ini ada macam-macam device box-nya, ini tipe-tipe perangkatnya, lalu di sini statusnya, lalu ini untuk pengujiannya, dan ini untuk tool editingnya ya. Ini pun biasanya untuk menunya ya, untuk misalkan mau save ya, open dan lain-lain seperti biasa lah. Nah, kalau yang di sini untuk editing sedikit ya, bisa ngasih catatan, mendelete ya, lalu bisa nanti
melakukan inspect ya, itu hampir sama lah umumnya seperti itu ya. Nah, di software-software lain yang mungkin ada sedikit tool edit kayak gitu. Nah untuk yang selanjutnya ya, nanti teman-teman mana saja sih yang harus digunakan ya nantinya, supaya teman-teman lebih jelas ya, nanti akan saya langsung praktekkan ya. Nah, kita nanti akan langsung mencoba ya Cisco Packet Tracernya, dimana nanti kalau mau mencoba ya teman-teman nanti harus memastikan ya menyimak video ini dengan lengkap ya, jangan dipotong-potong karena pasti pada bagian video nantinya ini bila nanti terlewat pasti nanti akan sedikit ketinggalan kalau ada yang dipotong ya. Jadi teman-teman harapannya untuk tidak melakukan skip pada video ini supaya nanti teman-teman bisa mengikuti semuanya. Nah, saya akan langsung memulai aja ya Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya akan memulai membuka halaman Cisco Packet Tracer, di mana nanti tetap poinnya saya akan mengikuti pada slide ya. Pada slide-nya nanti ya teman-teman semua akan dihadapkan pada lembar kerja ya, lembar kerja Cisco Packet Tracer. Nah, yang akan saya awali terlebih dahulu ya, ini nanti saya akan langsung masuk pada poin ke contoh 1. Nah, ini yang akan saya mulai contoh 1. Nah, jadi berarti nanti saya langsung akan memulai pada di lembar kerja ini, dimana tadi ini ya sama ya. Nah, ini teman-teman nanti untuk memasukkan perangkatnya ya, jadi nanti misalkan kita akan melakukan contoh 1 yaitu dengan konsep peer to peer ini tadi ya. Nah, ini akan saya sediakan PC 1, nanti ini PC yang kedua ya. Jadi nanti cukup tinggal diklik saja ya, nggak perlu di drag and drop seperti ini ya. Sebenarnya bisa, tapi kalau biar nggak kaget, nggak bingung ya, biasanya kalau mau memulai ya ini harus bagaimana ya, bisa saja langsung diklik. Nah, ini kalau mau hapus pun bisa ya, dengan edit yang sebelah kanan ini di delete ya. Jadi nanti yang mau di delete sebelah mana bisa saja ya. Jadi nanti kalau mau dikembalikan ya cukup diklik pada bagian yang select. Nah, ini. Nah, jadi nanti langsung memulai lagi, memasukkan lagi bisa. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini teman-teman bisa berikan nama PC apa saja. Misalkan saya kasih nama PC 1, ini saya berikan PC 2. Nah, ini baru memberikan komputer ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah siap komputernya ini, berarti teman-teman tinggal menambahkan kabelnya. Nah, kabelnya ini di sini ada yang disebut namanya connection. Nah, kalau kita kemarin kan untuk belajar kita kenal dengan nama kabel cross sama kabel strike ya. Nah, ini yang harus diingat, cross untuk apa, strike untuk apa. Nah, di sini kan kebetulan perangkatnya sama, berarti kita dengan menggunakan kabel cross ya. Nah, ini nanti diklik ya, diklik ke komputernya, pasang ke flash Ethernet 0, nanti ditujukan ke flash Ethernet 0 lagi. Nah, sehingga nanti di sini teman-teman bisa lihat ya, kabelnya langsung berwarna hijau. Nah, kebetulan kalau misalkan di sini ada indikator atau ada keterangan FA0 ini namanya adalah indikator bahwa kabel saya tadi terpasang di flash Ethernet ya, yang 0 tadi ya. Kalau tadi di sini kan kalau mau dipasang kabel ya, misalkan saya ulangi lagi. Nah, ini teman-teman kalau mau dipasang kabel lagi, nah ini flash Ethernet 0. Nah, ini yang disebut FA0. Nah, ini juga FA0. Jadi sama-sama FA0. Kalau misalkan ada FA1 ya berarti nanti tulisannya FA1. Nah, ini kalau ada yang belum muncul bisa dimunculkan lewat menu option ya, preference. Nanti di sini always ya, show port. Nah, ini show portnya ini nanti bisa dicentang. Kalau misalkan terbiasa menampilkan ya ditampilkan boleh, kalau yang terbiasa nggak ditampilkan ya juga boleh ya. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan sudah ya untuk melakukan konfigurasi selanjutnya, teman-teman bisa klik PC-nya. Nah, ini benar-benar bentuk dari sebuah PC ya, simulatornya, bahwa di sini nanti juga bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Jadi nanti di sini ada beberapa tab, physical, config, desktop, sama custom interface. Yang physical dulu kita lihat, nanti kita di sini bisa dihadapkan bahwa kalau kita matikan, nah ini nanti kan lampunya mati, di sini kabelnya juga ikut mati. Ya, karena kan berarti tidak ada
komunikasi ya, karena listriknya mati ya. Nah, makanya seperti itu. Nanti kalau kita mau nyalakan ya berarti nanti dia proses menyala lagi. Nah, itu untuk isinya. Yang ini pun juga sama ya. Lalu di bagian desktop, nah kita ke config dulu. Config ini kalau misalkan kita mau config langsung di dalamnya. Tapi kalau mau bentuknya tampilannya seperti tampilan di komputer kita, di desktop seperti itu, ini juga pura-puranya bentuknya seperti tampilan desktop ya. Nah, cuman di sini jangan dianggapkan ini nanti bisa dapat menu apa saja yang lengkap, itu enggak. Ini cuma sekedar untuk simulasi jaringan ya. Jadi terbatas. Di sini yang paling nanti sering digunakan adalah IP configuration-nya. Ya, nah IP configuration nanti misalkan kita isi. Ingat, kita belajar kemarin menerapkan subnetting IP sama subnettingnya. Jadi apa yang sudah kalian hitung, kalian pelajari, itu kalian terapkan di sini, dimasukkan. Nah, misalkan saja ya, ini saya close lagi dulu. Saya akan memasukkan di sini IP alokasinya nanti ya. Yang gampang aja ya, di sini ya 192.168.10.0/24 misalkan. Atau enggak yang kecil aja /28 ya. /28 ini nanti ada 16 IP, tapi yang bisa digunakan cuma ada 14 ya, dari 1 sampai 14. 0 digunakan network, 15-nya digunakan untuk broadcast ya. Nah, ini nanti misalkan begini ya yang akan kita masukkan ya. Kalau misalkan kurang besar, nah ini nanti saya akan tuliskan di sini. Nah, ini kalau mau menulis juga bisa di sini. Nah, diketik aja. Ya, jadi kalau diketik jangan kaget kalau misalkan kursornya lari-lari kemana. Yang penting tetap diarahkan sesuai yang ingin diklik aja, nanti akan muncul sendiri. Yang ini 192.168.10.1 ya. Yang di sini nanti saya tulis 192.168.10.2. Nah, dengan seperti ini kan satu area, atau enggak misalkan 10 saya hapus. Nah, ini 10.14 nah, misalkan seperti itu, enggak masalah kan, masih satu jaringan ya. Jadi kan ranknya antara 1 sampai 14 ya. Nah, itu misalkan kita mau isi ya, kita tinggal klik aja ya, nah kita isi ya, 192.168.10 ya, .1. Nah, jangan lupa subnet masknya. Nah, kalau 228 itu subnet masknya adalah 255.255.255.240. Nah, ini di sini. Nah, klik close. Nanti yang berikutnya juga sama, lakukan dengan cara yang sama. Ya, ini nanti baru diuji ya. Setelah dimasukkan nanti baru diuji. Ini IP address-nya berarti yang 14. Ini yang sama 240. Nah, kalau sudah seperti ini, nah itu berarti kedua komputer ini sudah terisi IP. Cuman bagaimana caranya mengeteskan? Nah, cara yang mengetes pertama pada slide itu juga sudah saya sediakan ya di sini. Nah, ini cara yang pertama bisa dengan menggunakan indikator yang ada di bawah di sini ya, di indikator di bawah sini itu bisa, atau enggak dengan nanti melalui command prompt ya, yang bisa dilakukan ya. Nah, nanti memasukkan ini IP-nya sudah. Nah, dengan command prompt. Nah, caranya bagaimana? Nah, dengan command prompt sama. Mau PC yang mana, dari PC 1 ke PC 2, berarti nanti kita akan dari PC 1 mencoba ping atau mencoba memanggil di PC kedua ya. Nah, ini klik command prompt-nya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan ping. Nah, pingnya tadi kan karena kita posisinya di PC 1 ya, berarti kita ping di PC 2. Karena kalau kita ping di PC kita sendiri ya, kalau tidak ada masalah di jaringan kita ya, kita pasti selalu bisa ya, misalkan seperti ini bisa. Nah, karena kita memanggil diri kita sendiri ya. Kalau kita ping ya 192.168.10.14, berarti kita akan memanggil yang ada di sini. Nah, ini kalau jawabannya reply, artinya adalah jaringan kita ready ya, atau berjalan dengan lancar, normal. Tapi kalau misalkan kita ping ya yang tidak ada ya komputernya, misalkan 5 ya misalkan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti dia akan memunculkan request timeout ya, sehingga nanti teman-teman semua perlu diketahui yang tidak menghasilkan replay ya, atau nanti failed kalau kita uji coba di sini ya, misalkan ya, kita boleh uji coba di sini. Nah, ini menghasilkan sukses. Kalau misalkan pun error ya, fail ya, kita coba di sini. Ya.
katakanlah pun teman-teman nanti misalkan mau tes ya, atau enggak pasang PC lagi nggak apa-apa. Nah ini misalkan ya, ini belum kita setting ya misalkan, lalu kita coba langsung trace. Nah ini berarti belum di ini ya, nah belum di konfigurasi ya IP-nya ya, jadi sehingga belum bisa. Nah makanya itu kalau misalkan kita mau ngetes ataupun nanti kalau tulisannya file, nah seperti yang ada di slide ya. Misalkan kalau ada yang file, nah, ada enggak? Nah seperti ini file, nah ini berarti ada yang salah, nah berarti belum terhubung ya, indikatornya sih seperti itu. Nah itu untuk awalannya ya, jadi nanti semoga teman-teman semua bisa mengerti. Nah bagaimana kalau untuk perangkat yang lain? Kalau perangkat yang lain ya biasanya seperti kayak router, nah itu nanti bisa menggunakan apa? Gunakan yang router PT aja enggak apa-apa. Nah gini, router PT atau enggak yang kita gunakan kan biasanya ada router sama switch ya. Switchnya nanti gunakan switch yang paket tracer switch PT. Switchnya dari paket tracer. Itu kita langsung klik, nah masukkan seperti ini, beres ya. Jadi nanti teman-teman semua tinggal klik aja routernya. Nah ini kalau saya klik bagian router terlebih dahulu, itu nanti kalau misalkan teman-teman kehabisan port ya, misalkan nih kalau teman-teman lihat ini ada kabel, nah kita kabelnya pakai yang straight ya karena berbeda ya. Nah kebetulan misalkan switchnya butuhnya 3, fast ethernetnya yang ini habis ya kan. Nah itu nanti juga bisa ditambahkan ya, caranya bagaimana? Nah kalau mau menambahkan cukup diklik ya routernya, jangan lupa dimatikan. Nah nih jangan lupa dimatikan. Nah nanti kalau udah cari yang modul, nah ini kan ada namanya modul ya, CFE ya ini. Nah ini jadi nanti teman-teman semua cari yang modulnya CFE yang fast ethernet ya. Nah lalu kalau sudah teman-teman bisa klik drag and drop masukkan. Nah ini kalau sudah bisa teman-teman lihat bertambah, namun jangan lupa dinyalakan lagi. Nah kalau dinyalakan lagi nanti kalau kita mau memasukkan kabel jadi bertambah di sini. Nah fast ethernetnya jadi nambah. Ya itu kalau mau nambah port di fast ethernetnya ya. Di switch pun sama, di switch. Jadi kalau ada yang kosong ini cari yang CFE. Nah ini yang belakangnya CFE, lalu nanti dimatikan terlebih dahulu, lalu ditambahkan seperti ini, nanti dinyalakan. Nah nanti dengan seperti itu sudah nambah. Nah untuk itu router ya dan switch caranya ibaratnya untuk di bagian nyala ya melalui fisiknya seperti itu. Kalau mau menambahkan portnya juga di simulasi jaringan paket tracer ini tadi sudah saya contohkan. Nah kalau misalkan mau nambah kabel mau menghubungkan kabelnya, nah ini kita coba ya. Nah ini seperti ini. Nah kalau yang di komputer ya ataupun ke switch misalkan di sini saya saya berikan di sini langsung ya. Kalau dari switch ke PC itu pasti langsung nyala ya, karena portnya di sini sudah langsung otomatis nyala. Tapi kalau router dia belum nyala, otomatis harus menghidupkan manual ya. Caranya menghidupkan manual tadi teman-teman lihat ya, yang di router itu yang fast ethernet berapa. Jadi kita pasangkan fast ethernet 0. Kalau tahunya dari mana ya tadi di show port labelnya ya. Lalu nanti kita lari ke config ya, ke fast ethernet. Nanti teman-teman bisa cek di bagian port statusnya di on kan. Nah ini kalau sudah di on kan berarti nanti sudah nyala. Nah cuman kan tinggal ngisi IP-nya. Kalau router kan juga ada IP-nya. Nah nanti IP-nya ngisinya di sini ya, tergantung fast ethernetnya ya, pakai fast ethernet berapa ya, disesuaikan ya, jangan lupa ya. Nah kalau sudah berarti sudah diisi IP-nya, di close. Nah, contoh ya, kita menggunakan IP alokasi yang sama ya, karena ini tidak terhubung dengan sini, jadi nggak masalah, saya tetap akan gunakan ini
ya. Jadi saya akan gunakan ini ya, di jaringan ini ya. Oke. Nah, ini saya akan gunakan jaringan ini, skemanya sama, cuman dia tempatnya yang dengan model ini ya. Nah, ini kita cek caranya mengisi. Saya ingin nanti di sini ya, di sini IP-nya 192.168.10.1 ya, 10.1. Nah, nanti yang di PC saya inginnya nanti saya kasih 192.168.10 karena klien terserah ya. Ini kita mau menggambarkan klien kan berarti terserah ya. Lah biasanya itu kalau router itu IP-nya IP yang pertama. Ya, nanti kalau klien ya terserah lah karena kan router itu yang device-nya paling beda dengan komputer, berarti yang gampang ngapalnya ya mau pakai IP yang pertama atau IP yang terakhir itu terserah ya. Itu 10.5 misalkan, kan masih dalam satu area ya. Nah, ini saya selesaikan berarti di sini. Nah, tinggal nanti kita coba bagaimana caranya mengkonfigurasikan. Nah, anggap aja tulis di sini. Nah, ini yang di PC dulu ya, hampir sama tadi caranya, mirip lah ya. 192.168.10.5 ya. Nah, 240 ya. Nah, ini saya close dulu aja biar teman-teman paham. Nah, terus kemudian router ya, ini nanti caranya mengisi ya, kita lari fast Ethernet 0. Nah, ini 192.168 diisi di sini 10.1, nanti di sini diisi 240, beres. Nah, nanti di close. Nah, kalau mau tes sama kalau pengen cepat ya ngetesnya ya lewat sini aja. Nah, ini sukses. Nah, cuman harus hati-hati tadi. Teman-teman belajar fungsi router kan gunanya untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Pasti nanti kalau menjumpai kasusnya routernya ada dua. Nah, nanti saya copy dulu di sini misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman mau terhubung, itu pasti teman-teman nanti akan menjumpai kasus. Di sini saya kasih serial 20, saya hubungkan ke sini serial 20. Nah, itu pasti kan teman-teman bakal diminta untuk bagaimana caranya komputer ini terhubung dengan komputer ini kan, seperti itu. Nah, otomatis teman-teman nanti kalau secara awamnya ya ini ya, kalau kita mau terhubung ke dari A ke B ke sini, itu pasti keluar akan melalui jalur ini dan melari ke sini kan. Nah, di sini tadi kan kalau kita lihat ya di dalam IP configuration ini tadi itu ada default gateway ya. Nah, default gateway-nya itu harus diisi. Default gateway-nya itu apa? Default gateway itu kalau kita artikan gateway itu kan pintu gerbang. Kalau kita mau keluar ya, kita mau terhubung ke sini, pasti keluarnya lewat pintunya mana? Lewat pintu yang ada di sebelah sini kan, dan itu pasti akan melalui sini. Ya, makanya kita harus selalu isi gateway-nya adalah IP router ya. IP routernya yang akan kita keluar kemana. Kalau di sini posisi kita misalkan di sini, nanti akan saya kasih contoh dulu. Ini dulu aja ya, diisi dulu ya. 10.1 dulu. Ya, nah, kalau misalkan di sini, kalau yang di sini jangan 10 lah kan, kalau 10 bentrok pasti. Nah, ini harus 20. Ini tadi saya biar cepet aja. Ya. Nah, kebetulan subnetnya sama /28 ya. Nah, ini kalau misalkan diisi juga, ya berarti nanti gateway-nya ini adalah 20.1. Ya, gateway-nya ya 20.1 ya. Di sini misalkan IP-nya 20.5 terserah. Nah, nanti baru habis setelah diberikan gateway, lalu diroutingkan. Nah, setelah diroutingkan baru bisa terhubung. Nanti makanya di konsep yang ketiga namanya ada router itu. Ya. Nah, jadi gambarannya teman-teman semua, saya tadi di poinnya ini apa? Kesimpulannya, teman-teman sudah bisa menambahkan IP ya di komputer. Terus nanti menambahkan port-portnya di router. Terus kalau switch nggak perlu, kalau kita di sini belajar switch yang di sini langsung ya yang unmanageable ya, langsung dia memforward. Jadi mau gunain PC berapapun di sini kan bisa ya. Jadi artinya selama portnya masih tersedia ya, tanpa setting IP bisa. Tinggal nanti setting IP-nya aja satu jaringan. Jadi kalau misalkan mau ditambahin lagi, saya tambahin 10.3 misalkan 240 92.168.10.1 ya, saya close. Saya langsung ping ini tunggu nunggu hijau dulu ya. Kalau belum hijau pasti nanti belum sukses ya. Nah, itu teman-teman sudah bisa ya nambahin portnya juga dari switch, port dari router, menyalakan port juga sudah ya teman-teman. Berarti
sudah bisa semua. Nah, nanti tinggal nah ini sukses, yaitu tentang server ya. Server nanti kita tambahkan di sini ya. Ini saya hanya sekedar mencontohkan device-device-nya dulu aja supaya teman-teman paham caranya menambahkan device-device di dalam paket tracer. Selain server juga ada laptop. Nah, ini nanti saya tambahkan laptop deh ya. Kalau laptop sama access point. Nah, ini ada access point. Nah, access point-nya pakai access point PT aja. Nah, ini. Nah, ini ya kalau access point. Nah, ini kalau server misalkan seperti ini ya, server nanti ya berarti nanti servernya biasanya ikutnya pasti ikut dari switch, ikut jaringan yang mana ya. Misalkan seperti ini nanti dihubungkan. Kalau untuk laptop ya pasti ikutnya kan melalui access point, melalui wireless. Itu juga bisa. Di sini masih ada sisa satu ya. Nanti kalau kurang tinggal ditambahin aja ya portnya ya di sini ya. Ya, itu seperti tadi. Nah, ini sudah ditambahkan. Kita setting dulu yang laptop aja dulu ya, yang gampang ya. Laptop ini nanti defaultnya masih pakai kabel. Tinggal kita ganti pakai yang wireless lah kayak gini. Ini namanya sudah ada modulnya. Namanya di sini WPC 300N. Jadi nanti ini adalah antena, port antena nanti dimasukkan ke sini. Caranya gimana? Matikan dulu laptopnya. Nah, sampai mati, nanti buang ini keluar. Ya, keluar di sini buang dulu. Nah, buang ke area di sini ya, yang abu-abu ya. Lalu setelah klik WPC 300N, nanti teman-teman tinggal masukkan ke sini. Jangan lupa dinyalakan lagi. Nah, kalau sudah dinyalakan, nanti tinggal disetting aja. Ya, desktop. Nah, ini sudah. Nanti hampir sama, tinggal ngisi IP aja sih sebenarnya. Nah, nanti di sini bisa dilihat. Oh, sudah terhubung ya. Berarti sudah oke nih. Kalau kita nanti mau setting statik, nah mau setting statik juga bisa. Nah, misalkan tadi 10.4 belum ya. Nah, 10.4 tadi kan 10.3, 10.5, 10.4 kita pakai lah. Ya, 240. Ya, 192, 168, 10.1. Nah, ini kita clear dulu. Kalau mau di clear caranya gimana? Cukup di delete aja, nanti hilang. Nah, kalau mau ngetes berarti nanti kita ngetes ke sini. Nah, sukses. Kalau mau ngetes ke temannya juga bisa. Nah, sukses. Kita mau ngetes ke temannya lagi juga bisa. Sukses. Nah, cuman berarti tinggal yang server. Nah, karena server tugasnya adalah melayani, berarti nanti server ini tugasnya akan memberikan servis-servis. Nanti akan saya berikan contohnya langsung ke kasusnya ya. Nah, ini nanti ada servis HTTP, yang akan kita gunakan adalah HTTP, DHCP sama DNS. 3 itu aja dulu. Ya, jadi nanti servisnya akan dipakai HTTP, DHCP sama DNS. Nanti IP-nya berarti tinggal ngikut. Misalkan IP-nya saya akan menggunakan IP terakhir. Jadi antara router sama server itu kalau bisa IP-nya yang gampang diingat. IP pertama atau IP terakhir. Umumnya kalau saya pribadi atau yang biasa menggunakan router itu biasanya dikasih IP pertama, server kasih IP terakhir. Jadi nanti IP terakhir itu maksudnya terakhir dari segmen itu atau dari subnet itu ya. Misalkan /28 tadi 192.168.10.0 berarti kan yang pertama titik 1, yang terakhir titik 14 ya kan, karena 15 punya broadcast, yang 0 punya network ya, makanya ini saya kasih yang 14. Nah, ini jadi makanya seperti itu. Nah, terus keduanya tetap ikut yang 10.1 lah, karena semua menginduknya kan ke router tadi. Nah, berarti nanti kalau kita mau setting DNS karena DNS itu adalah domain name servernya ya. Nah, jadi nanti siapa aja yang ingin akses web kan, nanti kan server kita mau dijadikan server web. Ya berarti nanti DNS servernya ngikut di IP ini ya 10.14. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah tinggal di close aja ya. Nah, kalau sudah berarti nanti tinggal diuji coba aja. Kita delete ya. Nah, asalkan kita mau ngeping dulu aja. Ya, ngeping dulu aja. Nah, seperti ini udah beres. Jadi, teman-teman ya untuk tutorialnya ya, menginstal atau mengkonfigurasi Cisco Packet Tracer ini, harapannya teman-teman sudah bisa ya. Sudah tidak ada kendala ya. Jadi pembuatan tadi perangkat-perangkatnya sudah saya jelaskan. Nah, untuk lebih lanjut saya langsung akan melakukan praktikum
ke bagian client server ya, yang akan saya contohkan langsung dengan contoh studi kasusnya ya. Di sini saya pada client server menyediakan ya 1 switch dan 4 PC dengan alokasi ini ya IP-nya, dan nanti teman-teman tetap langkahnya menghitung dulu. Di awal pasti teman-teman akan menghitung dulu berapa ketemunya, networknya, hostnya, broadcastnya, subnet masknya. Lalu teman-teman kemudian cara lebih lanjutnya adalah mengkonfigurasi langsung ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Ini sudah saya buatkan ya, jadi nanti teman-teman jaringan klien dulu ya. Ini saya close. Ini supaya teman-teman tahu. Nah, ini saya bahas ya, jadi teman-teman semua tidak perlu bertanya lagi nanti kalau misalkan mau melihat bagaimana caranya untuk bisa menambahkan ini. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini tadi setelah dihitung temunya seperti ini ya. Nah, saya tulis. Nah, lalu dimasukkan IP-nya semua ya ke dalam sini. Jadi kalau kita cek di sini dimasukkan, di sini diklik desktop ya, sehingga nanti di IP sini cuman tersedia ini ya, cuman IP address sama subnet mask ya. Kok tidak ada gateway? Karena tadi routernya belum ada kan, di sini kan belum ada router. Jadi nggak perlu karena kita masih di satu jaringan ya, artinya di satu jaringan yang sama, nggak perlu kita pakai default gateway gitu, karena kita kan belum mau keluar kemana-mana ya. Jadi kalau kita mau uji di sini ya, kita pasti sudah bisa semua. Nah, ini sukses semua ya, jadi tidak ada kendala ya untuk perihal ini ya. Jadi teman-teman semua sudah bisa melakukan ini ya untuk konfigurasi jaringan klien ya. Lalu untuk yang berikutnya ya, teman-teman nanti tinggal menambahkan router ya, konfigurasi router, dimana contoh soalnya saya sediakan di sini menghubungkan antar jaringan. Contoh soalnya ada ruang admin, ruang pelayanan obat ya, ruang obat ya, peer to peer 1 ini berarti peer 1 ini peer to peer 2 ya. Nah, dengan IP ini ya, segmennya ya sudah di ini ya. Nah, nanti caranya seperti biasa, dihitung semua dulu ya, lalu nanti dimasukkan ya sesuai dengan kasusnya. Ini sudah saya buatkan juga untuk contohnya ya. Oke. Nah, ini kebetulan kalau kita lihat juga ruang admin, ruang pelayanan sama ruang obat ini berarti nanti ada 3 router. Nah, cuman nanti di sini saya siapkan dulu 2 router biar teman-teman tidak bingung, tidak langsung ke 2 router, saya langsung sediakan dulu yang 2 router. Nah, ini contoh aja ini di bagian ruang admin sama ruang pelayanan. Teman-teman sudah tahu nanti bagaimana caranya menambahkan ini ya, semua ini. Tinggal nanti teman-teman memasukkan IP, setelah menghitung memasukkan IP-nya ya. Lalu pakai kabelnya yang ini serial ya. Nanti kalau bisa, kalau misalkan ini serial 20, ini juga 20 biar gampang. Tulisannya di sini SE2/0, ini berarti kepanjangan dari serial ya. Nanti pakainya dengan kabel yang DTE aja ya, yang tidak ada gambar jamnya. Yang gambar yang ini ya, yang DTE ini ya. Kita pakai yang ini. Nah, lalu teman-teman semua setelah semuanya sudah ditambahkan ya, lalu dicek lagi ya, ya. Di sini nanti teman-teman ketika sudah ya ke fast Ethernet 0/0 ke bawah ya, ini fast Ethernet 0/0 berarti sudah diisi ya. Ini saya kasih yang IP pertama, lalu yang di IP router kedua yang di sini saya kasih ke bawah berarti 20.1 sudah. Nah, lalu di sini nanti kalau sudah jangan lupa di klien ya, jangan lupa ditambahkan juga gateway-nya. Nah, ini kalau misalkan mau pakai DNS ya, tinggal ditambahkan DNS, tapi nanti tetap harus ada servernya ya. Ini anggap aja contoh aja dulu lah ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, sudah ya. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman tinggal melakukan routing. Nah, routing itu menghubungkan antara titik jaringan yang ada di router ini terhubung ke jaringan ini, karena ini kan berbeda segmen ya, berbeda. Ini 10, ini 20. Nah,
Makanya tadi di serial kita tambahkan serial, itu gunanya nanti untuk ditambahkan IP-nya yang peer to peer. Ya, peer to peer-nya yang serial yang pertama, tadi kita lihat serial yang pertama peer to peer kan yang 40. Berarti di sini adalah 40.1, di sini adalah 40.2. Jadi nanti kita masukkan di serial 2 yang punyanya router admin, kita masukkan 40.1, jangan lupa subnet masknya. Lalu yang di serial titik 2 di sini ini juga ada IP-nya kan. Nah, ini 40.2. Ya, ini dimasukkan seperti ini. Jadi teman-teman semua sudah ada IP-nya semua nih. Nah, tinggal bagaimana caranya melakukan routing. Routing itu langkahnya sederhana. Ya, ini saya akan kasih analogi gambaran aja biar teman-teman biar tahu. Ya, selama kita masih dalam satu fisik, ya, kita itu masih bisa berkomunikasi. Ya, contoh, ini di sini ada 10.1. Kalau saya ping 192.168.10.1, pasti yang terjadi adalah replay. Betul ya? Nah, lalu kalau misalkan kita coba ping 192.168.40.1, apa yang terjadi? Juga replay. Padahal kalau jadi pertanyaan kan berbeda network ya, berbeda jaringan. Cuma di sini kita satu fisik routernya. Artinya di sini kita masih bisa mendeteksi ya, walaupun berbeda MAC-nya saja atau berbeda jaringannya saja. Cuma di sini masih satu fisik, artinya masih nyentuh ya. Tapi kalau kita coba 40.2 yang ada di sini, ya ini karena tadi sudah saya routing ya, hasilnya pasti replay. Tapi harusnya kalau kita misalkan belum melakukan routing, nah ini saya hapus dulu routingnya ya, kita hapus, kita coba ya, kita lakukan ping. Ini berarti masih terhubung ya. Ini yang di routing di sini juga harus dihapus. Nah, ini saya akan awali dulu ya. Nah, kita akan mencoba ngeping untuk dari PC ini ke 40.2 sekarang. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi di sini dia tidak mau. Tapi kalau kita ping RTO ya, ini ya, request timeout ya. Nah, tapi kalau kita mencoba melakukan ping 40.1, ini yang terjadi nggak masalah. Artinya berarti yang bermasalah kita kan nggak bisa komunikasi ke sini. Nah, itu bagaimana caranya biar bisa berkomunikasi? Kita harus melakukan routing. Routing itu harus dua arah. Tidak bisa cuma saya berkenalan dengan sini, tapi di sini nggak kenal dengan sini. Ya ibaratnya kalau kita mau PDKT atau pendekatan atau perkenalan ya dengan seseorang, ya saya harus kenal dengan si orang tersebut juga harus kenal dengan saya kalau mau saling berkenalan. Kalau tidak berkenalan ya kita nggak akan tahu satu sama lain kan, seperti itu. Nah, jaringan pun konsep sederhananya seperti itu ya. Nah, berarti caranya bagaimana? Ini kan konsepnya ada di router ya. Konsepnya adalah nanti kalau kita di sini ya, kita posisinya dari sini ya, mau berkenalan dengan jaringan ini, kita ambil networknya ya, via-nya kita nanti melalui jalur mana, karena di mana-mana kalau kita berkenalan ya berarti kita berkenalan dengan orang tersebut ya, kita berkenalan dengan area yang kita berkomunikasi ya. Kalau di sini kan berkomunikasinya melalui jalur ini saja, tidak ada jalur lain kan. Sedangkan kita tadi tidak bisa berkomunikasi ya, stopnya di mana? Stopnya kan di sini 40.2 kan. Nah, kalau 40.1 kan kita bisa berkomunikasi kalau kita dari sini. Nah, makanya untuk caranya meroutingkan ya di sini networknya adalah 192.168.20.0 karena saya ngambil dari networknya di sini ya. Nah, ini kita ambil networknya ya. Nah, subnet masknya jangan lupa dimasukkan. Nah, lalu next hop-nya tadi, next hop-nya itu jalurnya. Next hop itu jalurnya melalui mana? Ya jalurnya melalui sini. Ya, karena saya di sini sudah kenal, di sini sudah aman. Ya, berarti saya masukkan di sini ya. 8.40.2. Nah, lalu saya tambahkan. Nah, jadi kalau sudah ditambahkan, dia akan muncul satu di sini. Ya. Nah, ini baru di sisi sini. Nah, di sisi sini sama. Ketika di sini saya sudah berkenalan, di sini juga harus berkenalan juga. Ya, di statik juga saya harus menambahkan di sini networknya ya, 192.168.10.1 10.0 networknya. Nah, subnet masknya 255.255.255.240. Nah, next hop-nya mana?
karena pasti kalau saya ping dari sini ke sini kan aman ya. Kalau kita mau uji ya, misalkan kita mau uji ping 68.20 titik 40.2 aman, pasti nggak masalah. Tapi kalau di sini ya 40.1 pasti nggak akan mau ya. Nah makanya di sini saya tambahkan jalurnya mau ya, jalurnya yang belum kita kenal supaya jalurnya bisa kita kenali. Nah seperti itu. Jadi kita itu Nextloop itu jalur yang belum kita kenali kita masukkan supaya kita bisa berkenalan gitu loh ya, intinya seperti itu. 40, makanya gunanya tadi peer to peer itu seperti itu ya. Nah kita tambahkan. Nah dengan seperti itu kalau kita mau coba ya, nah sukses pasti ya. Jadi langsung kita misalkan saya delete. Nah tapi kadang beberapa saya note di sini, kalau misalkan pas sudah nyoba benar-benar sudah di static, sudah di routing, ternyata yang pertama ngetesnya ini valid, coba yang kedua. Jadi jangan langsung indikasi yang pertama itu, kadang karena butuh proses untuk penyesuaian. Jadi tidak langsung bisa sukses langsung, tapi biasanya pengujian yang kedua, ketiga. Atau kalau memang benar-benar pengen yang hasilnya mantap ya lewat command prompt, nanti di ping. Itu 92 ini kan saya dari sini coba ping ke sini ya. 192.168.10.1. Nah, ini otomatis sudah bisa nyambung. Ya. Nah, itu kalau dua router ya. Jadi teman-teman sekarang sudah paham ya untuk dua router seperti apa ya. Nah, sekarang kalau yang 3 router ya, seperti contoh soal yang di sini kan 3 router ya. Jadi nanti di sini sudah saya sediakan ini ya, caranya memasukkan IP-nya ya. Semua statiknya sudah saya tambahkan ya kan. Nah, ini sudah saya berikan. Nah, untuk yang di 3 router bagaimana? Nah, yang di 3 router itu ya sama aja caranya. Nah, ini kebetulan 3 router plus sudah saya tambahkan server dan laptop ya, dan semua nanti bisa dicoba ya. Nanti teman-teman di rumah juga mencoba ini. Nah, ini sama tadi PC ruang admin, ruang pelayanan, ruang obat. Nah, tunggu nanti sampai hijau semua terlebih dahulu ya. Yang akan saya jelaskan poinnya adalah routingnya ya. Karena semuanya yang selain ini tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya ya. Tinggal teman-teman nanti simak videonya dari awal ya. Nah ini kebetulan sudah semua. Nah ini tadi kalau kita dari posisi admin ke pelayanan, tadi kita tambahkan routingnya, kita tambahkan networknya, kita ambil networknya di sini ya, lalu jalannya melalui yang terdekat ya, dan belum kita ambil ya. Nah itu untuk dari sini ya, jadi nanti kalau kita bikin, makanya kita bikin tabel routing teman-teman ya, nanti namanya ada tabel routing. Nah tabel routing itu berarti nanti router 1, nah ini saya tulis R1 ya, atau router admin ya, nah berarti nanti router admin ditulis ya, berarti yang tabel routing router admin, berarti saya harus menambahkan ini dan ini kan, saya tambahkan dulu ya di sini. Nah ini biar teman-teman paham ya, saya tambahkan dulu 192.168.10.20.0/28 ya, networknya kan di sini subnet masnya /28. Nah jalur ya, biasanya kan ngomongnya tadi Nextloop jalur ya, saya tulis via aja ya biar enak ya. Nah via-nya mana? Via-nya 192.168.40.2. Nah itu seperti itu ya. Nah ini biar ini tak tulis di notepad aja ya, biar teman-teman gak bingung. Nah, ini saya delete aja. Nah seperti ini. Nah ini tabel routing namanya. Nah ini di posisi di router admin dulu ya. Nah terus yang di kedua, nah, ini kan berarti sudah saya tambahkan. Saya intinya dari sini ingin kenalan ke sini sudah. Berarti saya nanti dari sini mau ke sini juga harus kenalan kan. Nah berarti saya harus tambahin juga 192.168.30.0 ya, /28 juga karena kebetulan sama. Nah via-nya melalui mana? Nah ini yang harus hati-hati.
karena saya posisinya di sini, ya networknya di sini, ya kan saya ambil networknya di sini, ya pasti ada yang keliru atau berasumsi via-nya melalui sini. Nah ini yang harus hati-hati. Salah. Via-nya adalah ini, tetap melalui via ini. Kenapa kok via-nya ambil yang sini? Karena saya dari sini pengen kenalan ke sini. Ya supaya biar jalur kenalannya, karena kalau jalur kenalan di sini kan berhentinya cuma sampai di sini. Ya. Nah, via-nya tetap 40.2 ya. Nah, jadi 192.168.40.2. Nah, itu untuk router admin. Nah, di router pelayanan, nah ini yang ini. Nah, ini nanti routing statiknya ya. Dari router pelayanan, saya ingin kemana? Dari admin kenalan ke router pelayanan. Nah, berarti lebih gampang. Karena berarti saya ambil networknya sini, via-nya pasti melalui ini. Karena di sini kan pasti sudah kenal. Intinya kalau saya di sini pasti masih kenal. Di sini, misalkan saya dari sini pun di sini masih kenal. Saya dari sini pasti di sini masih kenal. Ya, jadi aman. Ya, nggak akan terganggu. Ya, jadi kita itu menambahkan yang mana yang belum kita kenal, kan intinya seperti itu. Kita dari router pelayanan ya, berarti saya tambahkan 10.0/28 via-nya atau next hop-nya ya. Saya ngomong via ini adalah next hop-nya ya, 19.68.40.1 ya, karena saya jalurnya di sini. Nah kalau di sini, nah berarti nanti saya tambahkan network-nya, via-nya melalui di sini 50.2. Nah ini 168.30.0/28 via-nya 192.168.50.2. Nah, lalu kalau router obat ya, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa ditambahkan 192.168. Ini saya ambil contoh dulu ya. Saya dari sini ya. Berarti kan kebalikannya ya. Kebalikannya dari ini tadi kalau mau nambahin ini. Berarti saya dari sini ya ke sini dulu ya. Ambil ambil networknya, lalu via-nya melalui ini 50.1 ya. Nah, ini bisa kita lihat ke 40 dulu ya. 20 maaf 20.0 ya /28 via-nya 192.168.50.1. Nah, terus kalau yang dari sini, dari router 3 atau router obat ke ini ya, berarti saya ambil networknya, via-nya melalui mana? Via-nya melalui ini juga ya. Jadi jangan kaget. Jadi jangan bingung ya, kenapa kok via-nya melalui itu ya. Alasannya jalurnya yang terdekat untuk ketujuannya untuk mengenalnya ya. 10.0/28 via 68.50.1. Nah, kalau mau dicocokkan, dibuktikan lah ini nanti yang ini dimasukkan ke statik masing-masing ya. Nah, ini ke config statik. Nah, kita cocokkan 40.2 ya. Nah, ini berarti sudah sama ya. Nah, terus untuk yang di router pelayanan statik kita cocokkan, kita lihat ya 10.0, 30.0, lalu via-nya ya 40.150.2. Lalu yang di router obat sama di sini statik dilihat ya untuk menghubungkan. Nah, 20.0 sama 10.0 di sini 51.51. Nah, jadi sudah semua. Nah, berarti tinggal diuji. Nah, ini nanti ini saya minta teman-teman dibiasakan membuat tabel routing ya. Jadi nanti kalau saya tanya misalkan ada soal atau nanti pas ujian ada soal, buatlah tabel routingnya atau tentukan tabel routingnya misalkan seperti itu. Nanti ya buat tabel routingnya seperti ini. Ya, itu yang harus kalian teman-teman pahami. Nah, berarti kalau sudah nanti teman-teman bisa mengujinya bagaimana, sama ya tadi dari sini ke sini. Nah, ini kalau pertama pasti fail ya, jangan kaget. Nanti kita coba yang kedua. Nah, sukses. Jadi kalau sudah seperti ini berarti sudah aman. Nah, nanti kalau misalkan masih fail lagi ya coba yang kedua. Ya, karena paket tracer harus memang perlu waktu. Nah, kalau memang pengen langsung cepat ya tanpa ada file kayak tadi, kalau nyoba lewat indikator ini ya langsung lewat command prompt. Nah, itu berarti bisa kali dari router admin ke router obat ya. Berarti saya ngecek 30 titik, misalkan di sini 30.2 ya. Nah, ini beres.
saya dari sini ya mapping ke sini ya, tuh sudah bisa ya. Nah, jadi untuk routing ya 2 router dan 3 router aman, sudah bisa. Nah, lalu bagaimana caranya kita menguji pada sisi server ya dengan memberikan layanan. Artinya di sini servernya nanti ditambahkan IP satu server, di mana satu server ini saya jadikan untuk mengalokasikan semua, katakanlah ini database apoteknya, database kliniknya, database klinik di mana nanti si admin, si pelayanan, si obat ini mendapatkan semua layanan di sini. Bisa mengakses web, contohnya bisa mengakses web, nanti di sini dapat DHCP server memberikan alamat IP otomatis. Bagaimana caranya? Bisa. Ya, caranya bagaimana? Tinggal tambahkan saja satu server sama, lalu setting ya, desktopnya di sini IP-nya ditentukan IP-nya, terus kemudian DNS-nya ditentukan sekalian, berarti DNS-nya sama dengan IP address-nya di sini. Nah, lalu nanti kita awali dengan service. Nah, service-nya yang pertama adalah nanti HTTP-nya di-on-kan semua. Nah, ini di-on-kan semua. Lalu DHCP ya. Untuk service yang kedua DHCP juga di-on-kan. Lalu yang di DNS juga di-on-kan. Ya, 3 itu ya. HTTP, DHCP sama DNS. Kita akan setting yang pertama terlebih dahulu. Setting yang pertama adalah saya ingin nanti membuat yang namanya website klinik sehat, misalnya seperti itu. Jadi nanti saya tulis namanya klinik sehat, lalu saya tulis IP-nya. Kemudian nanti saya add ya. Nah, oke ya. Kalau misalkan mau dicoba ya, saya ulangi di sini ya, www.kliniksehat.com ya. Alamatnya berarti nanti 192.168.10.14. Kenapa ini alamatnya? Ya karena ini sebagai DNS-nya, di mana nanti kalau semua klien di sini semua mengakses klinik sehat, berarti nanti diarahkan ke alamat IP ini namanya DNS ya. Nah, itu ya, jadi nanti tinggal ditambahkan. Nah, seperti itu ya. Kalau mau ngedit, mau ngubah ya tinggal diganti, lalu jangan di-add tapi di-save. Karena kalau sudah ada, kalau kecuali mau nambah ya. Nah, terus kalau sudah berarti DNS-nya sudah ditambah, HTTP-nya sudah di-on-kan. Nah, kita ganti karena kita belajar jaringan saja ya. Saya nggak belajar tentang pemrogramannya. Nanti pemrograman kan Anda dapat di mata kuliah lain. Nah, jadi nanti teman-teman untuk mata kuliah lain tentang pemrograman, teman-teman sudah belajar sendiri ya, sudah pahami itu. Yang terpenting teman-teman belajar di konsep jaringan sampai routing, sampai menyediakan layanan di server beres. Nah, itu adalah tugasnya seorang network admin, minimal seperti itu sudah bisa Anda lakukan. Nah, nanti di pemrogramannya ya berarti bagian programmernya. Nah, nanti di sini programnya apapun bisa dimasukkan ke server itu. Yang penting layanannya sudah tersedia. Nah, kalau di sini HTTP-nya ini ya itu tadi webnya tadi yang dimasukkan. Anda bisa ngedit sederhana aja bisa. Caranya bagaimana? Nanti tinggal diklik edit. Nah, nanti tinggal ganti aja. Ya kan teman-teman kalau misalkan sudah dapat mata kuliah seperti web atau RPL ya, rekayasa perangkat lunak itu, nah tinggal ganti aja. Misalkan saya tulis saja di sini, selamat datang di klinik sehat atau apapun, nanti tulis saja yang simpel-simpel lah untuk coba gitu aja. Ya. Jadi nanti kalau sudah bisa di-save ya. Ya, kalau sudah di-save berarti nanti teman-teman semua sudah bisa mencobanya untuk HTTP-nya. Bagaimana caranya? Jangan lupa untuk semua klien ya, termasuk di PC ya, di kliennya maksudnya di sini semua ditambahkan DNS servernya semua. Ya, supaya apa ya? Supaya bisa mengakses. Nah, ini ya, supaya bisa mengakses. Jadi nanti kalau kita cek ya, itu bisa mengakses melalui web browser langsung ya. Nah, www.kliniksehat.com. Nah, jadi kalau sudah diklik nanti otomatis akan muncul. Nah, web ini tadi yang kita bikin di HTTP servernya ya di sini. Nah, terus kalau DNS-nya ini, nah ini ya, DNS-nya ini ya, ini yang tadi kita akses ya. Nah, kalau sama aja kalau kita mau ngakses 192.168.10.14 ya sama aja hasilnya ya. Ya, kita mau coba ya. Ya. 192 kan kalau kita daripada ngapalin 10-14 kan pasti akan sangat kesulitan ya.
Ya kalau kita ngomong klinik sehat kan lebih gampang gitu. Nah, makanya gunanya DNS itu untuk memudahkan kita menghafalkan suatu alamat nama domainnya. Ya, itu salah satu fungsinya. Ya, nah itu gunanya untuk tadi HTTP dan DNS. Jadi teman-teman sudah bisa ya untuk HTTP dan DNS-nya. Dan yang terakhir nanti tinggal teman-teman bisa melakukan konfigurasi DHCP, memberikan alamat IP secara otomatis. Tadi kan DHCP-nya baru di-on-kan saja. Nah, nanti teman-teman namanya tetap server pool, jangan diubah-ubah. Tinggal diganti aja, ditambahkan gateway-nya. Gateway-nya berarti ikut routernya tadi ya. Terus servernya. Nah, terus kemudian DNS servernya 1014. Lah nanti mau mulai IP-nya mulai berapa? Jadi DHCP server itu memberikan alamat IP otomatis yang langsung diberikan ke klien. Nah, tapi di sini diberikan kamu mau dikasih IP berapa sampai berapa, terserah kamu seorang adminnya. Misalkan saya mulai dari 6 ya, karena di sini kan ranknya 1 sampai 14. 1 sampai 5-nya katakanlah buat klien statik aja. Tapi nanti yang 6 dan seterusnya atau cuma sampai 10 aja itu bisa dipakai untuk DHCP boleh. Nah, berarti maksimal jumlah usernya kasih aja 5 gitu. Nah, subnet masknya tinggal diisi subnet masknya. Kalau sudah tinggal di save, jangan di add ya, tapi di save. Ya, tinggal di save. Lalu kalau sudah kan berarti nanti sudah berubah. Ya, sudah berubah. Nah, nanti tinggal di sisi laptopnya. Tadi kan sudah diganti pakai ya ini ya, wireless ya. Tinggal di desktopnya ini nggak usah ngisi statik. Nggak usah. Cukup nanti diklik statik, dikembalikan ke DHCP. Sampai muncul seperti ini. Nah, ini berarti kalau sudah sukses otomatis sudah terisi semua ya, sudah terisi semua. Nah, berarti nanti teman-teman sama fungsinya, tinggal diklik www.kliniksehat.com. Nah, kalau saya ngakses yang lain ya, misalkan ya, www.klinikdokter misalkan .com ya nggak akan mau. Kenapa? Ya karena nggak ada servernya. Kecuali kalau misalkan saya tambahkan satu server lagi yang bisa untuk mencakup ini ya, nanti bisa dihubungkan atau enggak servernya. Nah, cuman kan tadi di sini DNS-nya sudah diisi semua kalau 1014 ya. Nah, berarti nanti kalau mau nambahin server lagi ya nanti diganti DNS-nya sehingga nanti servernya ikut sana kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang ini, ini hanya untuk trial aja. Tadi saya nyoba, kan tadi saya sudah jelaskan. Selama kita masih di dalam satu router, pasti masih bisa terhubung, ya. Jadi kalau mau kita ping-ping itu nggak masalah, ya, nggak masalah, ya. Jadi teman-teman semua begitu ya untuk materi paket tracer, ya. Ini sudah saya jelaskan semua, ya, sampai tahap akhir, ya, sehingga teman-teman semoga harapannya paham. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh silakan ditanyakan. Nah, untuk tugasnya pada Cisco Packet Tracer ini masih ingat dengan tugas yang subnetting lalu ya. Nah, berarti tugas subnetting kemarin yang sudah kalian hitung ya, hasilnya kalian konfigurasikan ke Packet Tracer dan kalian routingkan dan tambahkan servernya juga ya. Ini belum saya berikan servernya ditaruh di bebas sembarang boleh. Kalau mau pakai ditaruh di server di sini ya nggak apa-apa, mau ditaruh di sini nggak apa-apa. Yang penting kan DNS-nya ikut server kayak gitu kan. Silahkan nanti tambahkan servernya dan juga nanti alamat linknya silahkan bebas. Mau pakai alamat link apapun, nama kalian boleh, alamat DNS nama Anda boleh atau siapapun boleh. Ambil contoh boleh silahkan. Syukur-syukur yang udah mudeng kayak HTML sederhana nanti copy HTML dimasukkan ke indeks tadi boleh, silahkan apapun kreasi Anda itu nanti silahkan. Nah, kalau di sini nanti tetap menggunakan 3 routing karena di sini kan sudah terhubung. Ini pasti kalau saya mau ke sini terhubung ya, sini ke sini terhubung, sini ke sini tinggal nanti saya tinggal menambahkan aja ya dari routing ke masing-masing ini ya. Nah, ini tinggal saya kalau mau dari sini ke sini ya harus melalui ini ya kan. Saya dari sini ke sini ya tambahkan networknya melalui sini. Saya dari ke sini mau ke sini ya tinggal tambahkan networknya ini melalui ini, maaf ya. Terus saya dari sini ke sini networknya ini ambil melalui ini ya, dan seterusnya kebalikannya ya. Jadi nanti silakan sampai terhubung ya. Ini dibuat ya, nanti untuk konsep penilaian saya serahkan ke masing-masing dosen mengampu. Harapannya nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, begitu untuk materi dari saya.
mengenai materi Cisco Packet Tracer di instalasi jaringan komputer ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada kesempatan video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam menyampaikan materi. Terima kasih.